Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI, di mana judul materi kita pada hari ini adalah Mari Berperilaku Jujur, Amanah, dan Istiqomah. Jadi, mata pelajaran ini dengan materi tersebut untuk sekolah tingkat SMP kelas 7 semester ganjil. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini dengan materi baru, akan lebih baik kita sedikit mengulang pembelajaran kita yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, jadi materi sebelumnya adalah tentang beriman kepada Allah. Di sini Ibu sedikit mengulang ya. Pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Kemudian ada juga hikmah beriman kepada Allah, antara lain yang pertama, kita akan selalu senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati kita menjadi lebih tenang dan tidak gelisah. Kemudian yang ketiga, kita akan diuntungkan dengan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita akan lanjut pada materi kita hari ini, yaitu mari berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang mari berperilaku jujur. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan jauh dari namanya berperilaku. Baik kita di rumah, di sekolah, di masyarakat, bersama teman-teman, maka kita pasti berperilaku, baik itu perilaku terpuji maupun perilaku tidak terpuji. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku terpuji. Salah satunya adalah perilaku jujur. Jadi perilaku jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi antara perkataan yang kita katakan dan dengan perbuatan yang kita lakukan harus sesuai, tidak boleh berbeda. Misalnya, ketika kita sebelum ujian sekolah atau ulangan sekolah, kita pasti ada perjanjian dengan guru kita untuk tidak boleh mencontek, tidak boleh membawa catatan, dan semacamnya. Nah, dari situ kita sudah berjanji untuk jujur ketika melaksanakan ujian atau ulangan. Nah, pada saat ulangan, maka kita melakukan apa yang telah kita persetujukan dengan guru kita, yaitu tidak mencontek dan tidak membuka catatan. Nah, itulah adalah kesesuaian antara perbuatan dan perkataan. Kemudian, kejujuran itu erat kaitannya dengan hati nurani. Sebenarnya hati nurani manusia itu adalah sesuatu yang bersih atau sesuatu yang baik dan jujur. Nah, jika kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati nurani kita, maka kita disebut berbohong. Nah, jadi di situ lawan dari kata jujur adalah berbohong, yaitu tidak sesuai dengan kenyataan, mengatakan yang sebenarnya meskipun kita dengan berat hati itu adalah sesuatu yang berat, tapi disitulah ujiannya agar kita berkata jujur. Nah, supaya kita bisa dipercaya oleh orang, maka kita harus membiasakan diri untuk bersikap jujur. Sebagai contoh, kita belajar pada masa Nabi. Di situ pada masa jahiliyah sangat sulit mencari orang yang jujur. Tetapi pada masa itu Nabi Muhammad mendapat gelar sebagai Al-Amin atau yang artinya seseorang yang dapat dipercaya. Jadi kita dapat belajar dari cerita Nabi Muhammad tersebut bahwa kejujuran itu sangat berharga untuk kita miliki.
di mana kejujuran merupakan salah satu dari akhlak mulia. Kemudian dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 42, mari kita baca sama-sama. Wala tabisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran, atau jika kita tahu sesuatu yang benar, kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran tersebut, terutama apalagi kita mengetahuinya. Kemudian dalam Islam, kejujuran merupakan akhlak yang wajib diajarkan kepada seluruh umat Islam, karena sifat jujur merupakan identitas seorang muslim. Jadi setiap muslim wajib memiliki sifat jujur, karena itu merupakan perilaku yang mulia dan akhlak yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian kita lanjut pada perilaku terpuji yang kedua, yaitu perilaku amanah. Silahkan ya kalian sambil melihat buku kalian masing-masing. Yang kedua, mari berperilaku amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Misalnya, sebagai orang Islam, kita harus menjaga amanah dari Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Nah, jadi amanah itu erat kaitannya dengan bertanggung jawab. Misalnya ibu contohkan, ketika kalian ingin mengerjakan tugas, lalu pulpen kalian tertinggal di rumah. Kemudian kalian meminjam pulpen milik teman kalian untuk dipakai mengerjakan tugas tersebut. Nah, ketika menggunakan pulpen teman kalian, kalian harus menjaga dengan baik barang milik teman kalian tersebut, dengan menjaganya agar tidak rusak dan mengembalikan dengan bentuk semula, tidak ada yang kurang, tidak ada yang rusak atau hilang. Jadi kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian pinjam terhadap teman kalian, terutama barang-barang seperti yang ibu contohkan tadi, seperti pulpen, tip ek, buku catatan, dan lain-lain. Nah, orang yang bertanggung jawab bisa disebut orang yang amanah, dan sebaliknya, jika orang yang tidak bertanggung jawab, maka orang itu tidak amanah. Kemudian, kalian harus belajar bersikap amanah sejak dini atau sejak sekarang, karena kita bisa mempraktekkan sikap amanah ini seperti di sekolah. Misalnya ketika kalian mengerjakan piket kebersihan di kelas. Nah, dengan kalian menyapu lantai sekolah, membersihkan meja, dan lain-lain, nah berarti kalian di situ sudah bertanggung jawab dengan peraturan bahwa kalian membersihkan apa yang ada di dalam kelas dengan sesuai peraturan yang ada di kelas. Dengan itu kalian bisa disebut dengan orang yang bertanggung jawab. Kemudian siapa tahu suatu saat kalian bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, dengan belajar berperilaku amanah sejak dini, kalian akan terbiasa untuk menjaga amanah dari orang lain. Kemudian perilaku amanah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang kedua, yaitu amanah terhadap sesama manusia.
Misalnya kita dititipi barang, seperti yang Ibu contohkan tadi, seperti kita meminjam pulpen atau barang-barang milik teman kalian, maka kita harus mengembalikan barang milik orang lain dengan baik juga. Berarti jika kita bisa melakukan hal tersebut, maka kita bisa disebut orang yang bertanggung jawab atau orang yang amanah. Kalian harus menyampaikan amanah hanya kepada orang yang berhak atau hanya kepada orang yang ditujukan kepada siapa amanah tersebut. Jika kalian tidak diperbolehkan mengatakan sesuatu kepada orang tertentu, maka kalian tidak boleh mengatakan sesuatu tersebut kepada orang yang tidak diamanahi. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Di sini memelihara kemampuan menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Jadi kita perlu juga untuk amanah kepada diri sendiri, di mana kita harus menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan diri kita sendiri. Mari berperilaku istiqomah. Jadi, perilaku istiqomah merupakan salah satu dari sifat terpuji yang harus dimiliki seorang muslim sebagai akhlak yang mulia. Perilaku istiqomah merupakan sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan, ya atau sikap teguh dalam melakukan sesuatu walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Misalnya kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan konsisten setiap hari, maka itu juga disebut perilaku istiqomah. Kemudian di situ ada perumpamaan bahwa seorang yang bagaikan batu karang di tengah lautan tidak tergeser sedikit pun meski dihantam gelombang besar. Nah, itu adalah perumpamaan bagi orang yang bersikap istiqomah. Dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13, silahkan kalian lihat pada buku kalian masing-masing. Innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di situ artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, di situ telah dijelaskan bahwa orang-orang yang percaya dengan Tuhan tidak khawatir dengan tetap istiqomah dan tidak merasa bersedih hati. Nah, jadi sekarang Ibu sudah selesai menjelaskan tentang 3 perilaku terpuji, yaitu antara lain perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini adalah perilaku jujur merupakan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kemudian perilaku amanah yaitu artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Jadi seseorang yang amanah adalah seseorang yang dapat bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Kemudian yang ketiga ada perilaku istiqomah, yaitu perilaku kukuh terhadap pendirian atau konsekuen dalam tindakan. Jadi kita selalu konsisten dengan apa yang kita lakukan. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita berada selalu dalam lindungannya dan selalu sehat walafiat. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.